الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لمؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت doa turun hujan dibaca doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih kekalkan iman. Nah, sebenarnya nikmat yang paling berharga itu ya nikmat iman. Sekalipun jadi manusia, tapi kalau nggak diberi iman, sebenarnya ini adalah binatang yang paling jelek, binatang paling menjijikkan di antara binatang melata yang ada di muka bumi ini. Bentuknya manusia, suaranya ya suaranya merdu, suara manusia. Akalnya ya akal cerdas, akal manusia bisa buat perangkat-perangkat lunak, teknologi yang menakjubkan. Cuman gara-gara nggak ada iman, ya di sisi Allah. Di sisi Allah, dan Allah telah memberitahu di antara binatang-binatang melata yang menjijikkan di dunia ini, mereka inilah dia. Inna syarrad dawabbi 'indallah alladzina kafaru. Sejelek-jelek dawab itu binatang melata, cacing, menjijikkan lah, yang merayap-rayap melata-lata di muka bumi ini. Alladzina kafaru adalah orang yang hidup tanpa iman. Maka kita syukurlah kita diselamatkan oleh Allah. Wajah kita enggak setampan sebahagian orang-orang yang wajahnya tampan tapi tanpa iman. Ya, suara kita tidak semerdu orang-orang yang diberi suara merdu tapi mereka hidup tanpa iman. Ya, otak kita tidak cerdas-cerdas sekali, tidak secerdas orang-orang yang bisa buat produk ini itu, tapi mereka hidup tanpa iman ya. Allah masih pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kemudian Allah tilik hati kita, aku titipkan iman di hati ini. Nah, itu masuk kita. Maka kita syukur kepada Allah Ta'ala. Hari-hari maran doa yang sudah kita talqin malam Ahad kemarin, kita sudah talqinkan doa itu di amal pagi petang. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Sekali baca dari satu musim haji ke musim haji berikutnya, malaikat nyatat nggak selesai pahalanya dicatat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Kemudian nikmat dijadikan umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Jasa Nabi atas kita walaupun tanpa kita sadari ya, nggak pernah putus, tidak pernah putus. Kemarin kita sudah sampaikan untung besarnya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Dan jadi umat Nabi SAW ini bukan ikhtiar kita, bukan setelah kita ikhtiar, kerja keras, banyak pengorbanan, sudah habis harta, tenaga tersita, waktu terbuang, akhirnya jadi umat Nabi SAW. Enggak. Tanpa ada pengorbanan sedikit pun. Kalau bahasa kita ini apa ya? Apa hibah, apa hadiah, apa sedekah dari Allah Ta'ala untuk kita ini. Nah, kalau hadiah biasa karena ada prestasi ya kan, ada kelebihan. Apa ini ya? Santunan lah. Santunan Allah untuk kita ini dijadikan umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka kata ulama, kamu habiskan umurmu untuk salawat ke atas Nabi, tetap itu belum sebanding dengan harga nikmat kamu dijadikan umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemarin kan kita sudah sampaikan juga itu. Seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, aku bersalawat kepadamu ya Allah, kepada Tuhan. Dari seluruh waktuku, berapa bahagian untuk salawat kepadamu? Itu serah kamu lah. 1/4 dari waktuku ya Rasulullah, ya itu serah kamu. Tapi kalau mau tambah lebih baik. 1/3 ya Rasulullah, terserah kamu. Wa in zidna khairul lak. Kalau kamu mau tambah lebih baik. 1/2 ya Rasulullah dari waktuku untuk selawat, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Semua sajalah ya Rasulullah, semua waktuku zikirnya salawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan tukfa hammak wa tughfaru lak. Kalau gitu semua dosamu diampuni, semua hajatmu akan ditunaikan oleh Allah. Cuman ini sudah tahu, cuman suruh selawat 100 kali di waktu pagi petang saja enggak selesai. Padahal kata ulama kita, sekiranya seluruh hidup kita, waktu kita untuk banyak selawat ke atas Nabi, tetap ini belum seimbang. Jadi seimbangnya semana? Kalau kita umurnya seumur dunia ini, belum juga. Fadilah jadi umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang malam Ahad kalau kita sampaikan, kita dengar sama-sama itu keuntungannya. Sampai tidak kurang daripada 70 nabi-nabi agung, mereka siap dicabut pangkat kenabiannya untuk dijadikan umat Nabi akhir zaman. Bayangkan. Di antara mereka yang minta jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa. Sudah kalimullah, ulul azmi kalimullah, dapat Taurat, kedudukannya tinggi. Di dalam hidup ini tajalli Allah kepadanya berkali-kali. Itu pun minta jadi umat yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Nah, sudahlah Musa, kamu terima kamu jadi nabiku, jadi rasulku, jadi ulul azmi. Sudah kamu terima saja, jangan lagi minta jadi umat kekasihku, umat akhir zaman. Kalau gitu Rasulullah, aku minta supaya namaku disebut-sebut di bibirnya umat akhir zaman. Bayangkan, kalau yang nyebut nama kita itu pembesar di forum orang-orang besar, adalah sedikit kebanggaan. Tapi kalau nyebut kita orang kecil-kecil di sudut-sudut, di kaki-kaki, apa keistimewaannya? Sudah Nabi Agung, mulia, ulul azmi, kalimullah, minta supaya namanya disebut-sebut oleh umat seorang nabi, bukan disebut-sebut oleh nabinya, umatnya. Berarti kan sebenarnya di mata Musa kita ini orang-orang besar ini, walaupun tinggalnya di kaki gunung gitu. Kelihatannya kecil, tapi dalam kefahaman Nabiullah Musa, kita ini umat akhir zaman, umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam besar. Buktinya satu nikmat, satu kebanggaan bagi Nabiullah Musa kalau namanya disebut oleh kita. Ini Allah Ta'ala terima. Maka kalau kita baca Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas berulang-ulang, cerita Nabi Musa itu diulang-ulang, dan kata Musa itu berkali-kali. PR mulai besok kita hitung. Baca Quran dapat wa idh qala Musa 1. Ini baru nampak orang ngaji betulan sungguh. Wa qala Musa 1, bi Musa 1, tulis. Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Cerita-cerita Nabiullah Ibrahim hebat-hebat. Musim Idul Adha kita sering dengar. Itu pun minta juga supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali mintanya. Allah katakan, sudahlah wahai kekasihku Ibrahim, sudah kamu terima ini, kamu khalilku, kamu nabiku, kami rasulku, kamu ulul azmi, sudah kamu terima ini, jangan minta lagi itu. Ya Allah, aku mintalah supaya namaku disebut-sebut oleh kalau disebut oleh nabinya ya sudah jelas, tapi kok supaya disebut oleh umat Nabi ini yang poin ini, coba pahami betul ini. Apa sih hebatnya mulut kita ini? Banyak bohongnya.
banyak tergelincirnya, banyak guraunya. Kalau disebut oleh lisannya Nabi, jelas lisannya suci, penuh dengan nur, berkah. Udah ya? Ya, ya itu diterima oleh Allah. Maka Masya Allah, setiap kali kita sholat minimal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu masyhur di lidah orang-orang beriman dari umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Nanti sholat qobliyah begitu lagi, fardunya begitu lagi, ba'diyahnya begitu lagi, nanti zuhur begitu lagi, asar begitu terus. Masya Allah. Dan itu satu kebanggaan, satu kenikmatan, kelezatan bagi Nabiullah Ibrahim. Di antara nabi-nabi agung, nabi-nabi yang besar, termasuk yang minta itu adalah Nabiullah Isa, ruhullahu wa kalimatu. Dan beliau dikabulkan, nggak tahu rahasianya apa. Jadi Nabi Agung, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala kabulkan. Nggak lama lagi ini, nggak lama lagi. Hari apa nanti ini? Kalau ini hari Sabtu malam Ahad, nggak tahu hari apa ke depan ini Nabiullah Isa sudah akan turun lagi ke dunia. Harinya hari apa, bulan apa? Wah, dia akan datang gitu. Di samping beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah, tapi beliau turun kapasitasnya bukan sebagai nabi umat ini, bukan sebagai rasul umat ini, tapi sebagai umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka pas beliau turun jelang waktu sholat, sudah qomat terus turun ke shaf, gabung di shaf. Yang kenali wajah beliau cuma satu orang. Begitu lihat ke belakang, sudah maju. Satu orang dari umatnya sudah maju mengimami sholat. Pas ngadap ke belakang, mau susah lihat, oh Isa ibnu Maryam, silakan imam. Oh enggak, yang imam ya di kalangan kalian sendiri. Coba bayangkan, satu orang nabi, satu orang rasul, ruhullah kalimatu, sholatnya makmuman. Beliau bukan uzur, bukan sakit. Pernah Nabi makmum subuh terakhir ya, sholatnya ketika itu imam Sayyidina Abu Bakar, tapi karena ketika itu Nabi benar-benar uzur, itu pun Abu Bakar niatnya makmuman kepada Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Maksudnya Nabiullah Isa mau beritahu, saya ini ya turun ini ya bukan sebagai nabinya umat ini, tapi saya turun ini sebagai umat ini, salah satu di antara umat ini, umat Nabi akhir zaman. Masya Allah. Maka syukurannya kita banyak salawat ke atas yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu berapa tahun yang lalu kita juga sudah pernah talqin di majelis ini. Salah satu di antara salawat yang penting dan salawat yang masyhur sudah pernah kita talqin. Kalau diamal ya alhamdulillah, kalau belum diamal nanti kita ingatkan. Salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tudda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Diamal kalau punya waktu, selesai sholat fardu diamal 11 kali. Ini termasuk hadiah daripada ulama-ulama guru-guru kita pada kita. Ya, kita istighfar dulu sebelum mengaji. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan terus berapa masih fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, fadilah menziarahi majelis-majelis ilmu, menziarahi ahlul ilmi. Kemarin terakhir itu makalahnya Sayyidina Umar ya, makalahnya Sayyidina Umar. Sekiranya pun di majelis ilmu itu tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa kecuali memandang wajah para ulama, itu saja pun sudah cukuplah bagi kita untuk orang yang berakal, kata Sayyidina Umar. Sudah cukup bagi orang yang berakal untuk tetap bersemangat hadir di majelis ilmu. Karena Allah Ta'ala telah meletakkan kedudukan para pewaris Nabi, yakni para ulama, berada pada kedudukan Nabi. Maksudnya bukan jadi Nabi ya, duduk di tempat duduk Nabi setelah kewafatan Nabi. Nah itu, waqad aqaman nabiyyu, Allah Ta'ala, Nabi telah meletakkan para ulama maqama nafsihi, pada kedudukan dirinya setelah kewafatannya. Sampai Nabi katakan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi seorang ulama, sungguh ia seakan-akan telah menziarahiku. Man safaha aliman, siapa yang bermusafahah, bersalaman kepada seorang ulama, faka'annama safahani, maka sungguh seakan-akan ia bermusafahah denganku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang duduk di majelis ulama, maksudnya bukan lembaga majelis MPU maksudnya ya, maksudnya majelisnya ulama dia ada dulu, semua majelis ilmu, maka sungguh seakan-akan dia duduk di majelisku bersama denganku. Nah ini kemarin itu terakhir. Nah sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ini ada beberapa fadilah lagi penting untuk kita tahu untuk menyemangati.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikutip daripada kitab Mishkatul Anwar. Sekali lagi, ada dua kitab Mishkat yang masyhur. Ada kitab Mishkat